Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas waktu teman-teman. Jadi di sini teman kami atas nama Tessa Idrasti akan memaparkan materi makalahnya. Jadi kepada Tessa saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melakukan presentasi materi KTI saya yang berjudul Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Peningkatan Pemahaman Self-Control Siswa. Langsung saja, bagian pertama yaitu pengertian layanan bimbingan kelompok. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu atau konseli baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa agar individu tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri dengan memanfaatkan kemampuan dan sarana yang ada dan dikembangkan dengan norma-norma yang berlaku. Kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam bimbingan suasana kelompok. Gatsda menerangkan bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok peserta didik guna membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Lanjutannya, bimbingan kelompok merupakan salah satu cara pemberian bantuan dan pemberian informasi kepada sejumlah siswa atau suatu kelompok yang dilakukan oleh seorang ahli atau guru bimbingan konseling agar dapat mencapai tujuan yang maksimal terhadap sejumlah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Selanjutnya, bagian tujuan layanan bimbingan kelompok. Tujuan layanan bimbingan kelompok yaitu 1. Bimbingan kelompok difokuskan untuk memberikan dan memperoleh informasi dari individu yang akan dikonseling. 2. Membuat usaha analisa dan pengetahuan bersama tentang sikap, minat, dan pandangan yang berbeda dari tiap-tiap individu. 3. Membantu menyelesaikan masalah dengan bersama-sama dan untuk mendapatkan masalah pribadi yang ada pada tiap individu. Lanjutannya, Prayitno mengemukakan bahwa tujuan bimbingan kelompok dibagi menjadi 2 bagian, tujuan bimbingan kelompok umum dan tujuan bimbingan kelompok khusus. Tujuan bimbingan kelompok adalah bertujuan membantu individu yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selain itu, bimbingan kelompok dengan bertujuan mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang menyenangkan maupun menyedihkan. Baik, selanjutnya bagian jenis-jenis layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok bebas. 1. Bimbingan kelompok bebas, yaitu apa yang disampaikan mereka dalam kelompok. 2. Bimbingan kelompok tugas. Dalam penyelenggaraan bimbingan kelompok tugas ini, arti dan isi kegiatannya tidak ditentukan oleh para anggota, melainkan diartikan kepada penyelesaian suatu tugas. Selanjutnya, bagian asas-asas layanan bimbingan kelompok. Di sini, asas tersebut terbagi menjadi 4, yaitu 1. Asas kerahasiaan, 2. Asas keterbukaan, 3. Asas kesukarelaan, 4. Asas kenormatif. Selanjutnya, bagian fungsi layanan bimbingan kelompok, yaitu 1. Memberi kesempatan yang luas untuk berpendapat dan memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitar. 2. Mereka memiliki pemahaman yang cukup, efisien, objektif, akurat, dan luas tentang apa yang mereka bicarakan. 3. Menciptakan sikap positif terhadap situasi dan lingkungannya sendiri sehubungan dengan masalah yang mereka bicarakan dalam kelompok. Selanjutnya, bagian tahap-tahap layanan bimbingan kelompok. Di sini mencangkup 4 bagian, yang dimana 1. Tahap pembentukan, 2. Tahap peralihan, 3. Tahap kegiatan, 4. Tahap pengakhiran.
Selanjutnya bagian pemahaman self-control siswa. Penulis Sudaryono menyampaikan bahwa Winkel dan Mukhtar mengemukakan pengertian pemahaman, yaitu kemampuan seseorang buat mengerti atau tahu sesuatu sesudah sesuatu itu diketahui atau diingat, meliputi kemampuan buat menangkap makna berdasarkan arti, berdasarkan bahan yang dipelajari, yang dinyatakan menggunakan menguraikan isi utama berdasarkan suatu bacaan, atau mengganti data yang tersaji pada bentuk eksklusif ke bentuk yang lain. Pengendalian diri atau self-control didefinisikan menjadi pengaturan profesi fisik, psikologi, dan konduite seseorang atau proses yang menciptakan dirinya sendiri. Pengendalian diri atau self-control berasalkan bahasa Yunani, berasalkan akar istilah yang berarti menggenggam atau memegang erat. Selanjutnya, bagian faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman. Menurut Nasution, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman, yaitu 1. Tujuan. Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan tersebut. 2. Guru. Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. 3. Anak didik atau siswa yang berkumpul di sekolah mempunyai berbagai karakteristik kepribadian sebagai daya serap atau pemahaman siswa yang juga berbeda-beda dalam setiap materi yang diberikan oleh guru. 4. Kegiatan pengajaran. Dalam proses ini terjadi interaksi antara guru dengan siswa. Selanjutnya, bagian faktor yang mempengaruhi self-control. Menurut Gufron dan Risnawati, membagi faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian diri menjadi 2 kategori, yaitu faktor internal yang berkontribusi pada pengendalian diri adalah usia, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan dan keluarga. Baik, jenis-jenis dan fungsi self-control, yaitu jenis self-control dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kendali tingkah laku, 2. Kendali kognitif, 3. Mengontrol keputusan. Fungsi dari self-control yaitu membatasi perhatian individu terhadap orang lain dengan norma yang berlaku, 3. Membantu kebutuhan hidup individu secara seimbang. Materi yang terakhir yaitu pentingnya self-control untuk siswa atau remaja. Masa remaja adalah masa di mana ketergantungan orang tua terhadap kemandirian, minat seksual, introspeksi, dan nilai estetika, serta masalah moral terbentuk seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral. Melihat zaman ini sebagai masa kini dan tekanan, frustasi, dan penderitaan, konflik dan krisis penyesuaian, mimpi dan fantasi cinta, dan emosi yang dikecualikan dari kehidupan sosial budaya bagi orang dewasa. Perilaku anak muda harus menunjukkan pengendalian diri saat mereka tumbuh menjadi siswa yang bertanggung jawab, terutama ketika mereka tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali orang tua dan guru di luar rumah. Ia juga harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri atau mengatur perilakunya sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Itulah pemaparan materi dari Saudari Tessa Idrasti. Selanjutnya saya akan membuka bertanya di Izin moderator. Iya, silahkan. Saya atas nama Merivian ini akan bertanya kepada Tessa Idrasti. Pertanyaannya itu di sini, jelaskan mengapa kita harus memiliki self-control. Izin moderator. Ya, silakan.
Baik, di sini saya akan bertanya kepada saudari Tessa yang dimana pertanyaannya yaitu coba Anda jelaskan bagaimana penerapan layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatan pemahaman self-control pada siswa seperti yang sudah dijelaskan pada makalah Anda. Mungkin kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, mungkin belum ada dari teman-teman yang yang ingin bertanya lagi, jadi saya memberi waktu kepada pemateri yang untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Izin moderator ingin menjawab pertanyaan dari Merivia Andini. Baik, dipersilahkan. Pertanyaannya tadi, jelaskan mengapa kita harus memiliki self-control. Jawabannya yaitu self-control adalah salah satu aspek yang perlu kita miliki. Dengan adanya self-control, kita mampu menghadapi dunia, godaan, rancangan kehidupan, hidup akan teratur sesuai dengan planning, mampu berkonsentrasi dalam bekerja, belajar, dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dan lebih bertanggung jawab. Self-control menjadi sangat penting untuk dikembangkan agar individu, terutama remaja, mampu berperilaku sebagaimana mestinya tanpa melanggar aturan diri dan lingkungannya. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan self-control individu adalah strategi bimbingan kelompok dengan teknik modeling. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk penanya, apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Saya menerimanya dengan baik. Baik, terima kasih. Mungkin kita beri waktu lagi untuk pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Izin teman-teman. moderator masih bisa bertanya? Oh ya, mungkin untuk kita beri waktu pemateri, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya lagi dipersilahkan. Saya moderator. Baik, perkenalkan nama saya Recius Vika. Di sini saya akan bertanya kepada Tessa. Pertanyaan saya, bagaimana jika tahapan bimbingan kelompok salah satu bagian tahapannya itu tidak berjalan baik atau terlewatkan, apakah tahapan bisa dikatakan efektif atau tidak? Jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita kasih ke pemateri untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Izin moderator ingin menjawab pertanyaan dari Putri. Baik, dipersilakan.
Pertanyaannya tadi, jelaskan bagaimana penerapan layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatan pemahaman self-control pada siswa yang seperti sudah dijelaskan pada makalah tadi. Jawaban saya yaitu dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini, peneliti melakukan penjajakan terhadap masalah yang ada di sekolah. Hal ini dikarenakan bahwa dalam self-control, siswa harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa setiap individu memiliki aspek kelebihan yang dimiliki, tidak hanya berpacu pada kekurangan yang ada di dalam diri. Siswa harus dapat yakin terhadap dirinya sendiri sehingga menjadi kuat dan selalu berpikir positif terhadap segala hal yang selama ini tidak pernah dilakukan. Self-control sudah ada pada diri individu, sekarang tergantung individu bagaimana cara mengontrol diri dan mengarahkan diri kepada hal yang positif, bukan yang negatif. Apabila hal negatif timbul dalam self-control, individu hal ini akan berakibat fatal buat siswa karena dirinya yang tetap tidak mampu mengontrol dirinya, kemungkinan besar yang akan mendapatkan masalah yang tidak ada habisnya. Karena self-control berkaitan erat dengan sikap dan emosional dalam menghadapi masalah. Dengan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dan memberikan satu topik permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengupas permasalahan sikap secara aktif, konselor mendengar, membantu memberikan feedback atas masalah yang dihadapi siswa, dan menjelaskan bagaimana jika self-control yang menimbulkan dampak negatif bagi diri dan orang lain, sehingga kita harus bertanggung jawab untuk dapat mengontrol diri yang sifatnya berubah-ubah. Selain itu, menjelaskan akibat dari siswa yang tidak dapat mengontrol dirinya. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mohon maaf, untuk penanya apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Terima kasih, jawabannya saya terima. Baik. Mungkin Izin moderator. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reci Yuswika Mustahara. Pertanyaannya yaitu bagaimana jika tahapan-tahapan bimbingan kelompok salah satu bagian tahapannya tidak berjalan baik atau terlewatkan. Apakah tahapan bisa dikatakan efektif atau tidak? Jelaskan. Jawaban saya yaitu menurut saya tidak dapat dikatakan efektif karena tahap-tahap tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan sehingga bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik dan teratur. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya apakah bisa diterima atau ada sanggahan. Terima kasih moderator, jawabannya sangat-sangat bagus. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi itu saja mungkin, tapi mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi. Saya persilahkan. Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya, jadi saya serahkan ke pemateri untuk membacakan kesimpulan dari makalahnya. Kepada pemateri, persilahkan.
Baik, kesimpulan dari makalah saya yaitu siswa adalah individu yang sedang mengalami suatu proses masa perkembangan, yaitu berkembang menuju arah kematangan dan kemandirian. Dalam segala aspek kehidupan, individu sangat memerlukan pengendalian diri yang baik. Dengan memiliki pengendalian diri yang baik, individu dapat mengarahkan, memperkirakan, dan memprediksi dampak dari perilaku yang mereka perbuat. Pengendalian diri didefinisikan sebagai pengaturan proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Dengan kata lain, serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Dalam masa inilah, seseorang siswa banyak membutuhkan bimbingan agar dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang dirinya dan lingkungannya. Oleh karena itu, setiap sekolah harus membuat perencanaan program yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan satuan layanan, bimbingan, dan konseling. Perencanaan tersebut berisi bidang-bidang layanan, salah satunya yaitu bimbingan kelompok, yang merupakan salah satu cara pemberian bantuan dan pemberian informasi kepada sejumlah siswa atau suatu kelompok yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang maksimal terhadap sejumlah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Mungkin semua rangkaian yang sudah dilaksanakan kepada pemateri, jadi sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.